Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asep Mendet, SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Siti Hamidah, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Pupu Masito, SPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Bu Win? Alhamdulillah baik, Pak Asep. Gimana kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik Bu Win. Bagaimana keluarga, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa nih Bu Win? Kayaknya kayak seperti penting banget gitu nih. Iya nih Pak Asep, jadi gini maksud saya menghubungi Pak Asep. Saya Hmm. ini kan akan melakukan coaching ya Pak terhadap rekan kerja saya, Pak Wali. Iya, iya, Nah, iya. saya di sini mau meminta bantuan Bapak untuk jadi pengamat Iya, ketika iya. saya coaching dengan Pak Holis gitu. Saya minta bantuan Bapak itu supaya untuk mengobservasi gitu Pak dengan Oh, kemampuan kompetensi coaching saya gitu. Ada yang harus saya tingkatkan lah gitu, dari kompetensi coaching saya gitu. oke deh. Kebetulan nih saya juga nih lagi rehat nih, lagi ada waktu nih kebetulan. Iya, boleh nih. Oke, ini sebentar saya siapkan dulu catatannya ya Bu Win ya, buat nanti Ya baik Pak. melakukan observasinya nih. Mau catatan dulu apa yang nanti akan apa diamati nanti pada pelaksanaan coaching ya. Sebentar, saya ngambil dulu catatan. Enggak, enggak. Baik, jadi rencananya Bu Winnie ini akan melakukan coaching ya. Iya betul. Nah, sama atas nama Pak Holis ya nanti yang akan di coachingnya. Betul Bu ya. Iya Rekan betul Pak. rekan Betul. Ibu Winnie sendiri ya. Iya, 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 betul. baik, baik. Jadi ini apa nih nanti yang rencananya akan saya nilai nih? Jadi begini, selama proses coaching ini, saya meminta Bapak untuk menilai diri saya. Jadi ada yang kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu, mulai dari gaya bicara saya, kemudian Iya, iya. intonasi saya dalam memberikan pertanyaan setelah coach mengutarakan apa yang ingin dia ini kan ya, bicarakan gitu. Saya ingin bagaimana intonasi saya dalam menanggapi coaching. Setelah itu bagaimana pelafalan kejelasan ucapan saya gitu Pak. Saya ingin Bapak mengamati itu dari diri saya gitu Pak Sep. Oke, baik ya. Jadi tadi yang akan saya amati menurut tadi kata Bu Winnie yaitu pada saat coaching nanti ya berkaitan dengan gaya bicara dan intonasi atau pelafalan gitu ya Bu ya. Iya betul Pak Sep. Oke, Bu Winnie sebagai seorang coach gitu ya ada kompetensi nih yang harus dikuasai. Nah, pada saat Hmm. coaching nanti nih kompetensi apa nih yang Bu Winnie perlu kembangkan? Oke baik. Jadi saat nanti saya sedang coaching dengan Holis gitu ya, saya ingin ada kompetensi yang saya tingkatkan yang dinilai itu menjadi baiklah untuk saya gitu ya. Kompetensi yang ingin ditingkatkannya itu adalah saya ingin menjadi pendengar yang baik gitu ya istilahnya. Kemudian saya ingin mendengarkannya dengan penuh rasa gitu Pak ketika coaching mengutarakan dan
permasalahannya gitu untuk mengambil solusinya secara mandiri gitu Pak Asep. Oke, ya berarti nanti yang kompetensi dari Ibu Winnie yang ingin ditingkatkan itu adalah menjadi pendengar yang baik, bukan begitu ya Bu Winnie ya? Nah, betul Ya, betul dari. nah fokusnya pada apa nih Bu yang mau diobservasi? Bagian apanya nih jadi yang mau diobservasi nanti nih? Fokusnya ini khususnya. Ya, baik-baik. Jadi yang perlu diobservasi oleh Pak Asep itu yaitu pada saat saya memberikan respon kepada Koci gitu ya. Iya, iya. Fokusnya saya bagaimana, seperti Mm-mm. apa kepada Koci. Itu yang perlu Pak Asep amati kepada saya gitu. Baik, Begitu. berarti nanti yang menjadi fokus observasi saya adalah bagaimana begitu ya Bu Winnie, maaf, dalam mendengar kemudian merespon perkataan Koci ya. Kemudian Ya, Bu betul. Winnie nanti responnya bagaimana gitu ya. Iya, Baik. iya. Untuk mengetahui indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Bu Winnie capai nih, kira-kira dari apanya Bu nanti saya melihatnya? Karena saya ingin menjadi pendengar yang baik ya Pak ya, Iya, ya. indikatornya adalah ketika coach itu merasa nyaman Oh, iya. berbicara dengan saya gitu, Hmm. terbuka mengungkapkan segala masalahnya, kemudian unek-uneknya. Jadi nanti saya bisa memancing atau menggali potensi dari coach tentang permasalahannya sehingga coach menemukan solusinya sendiri dari Hmm. permasalahannya. Itu yang saya ingin ingin capai gitu Pak Hmm. Asep. Oke, berarti indikator ketercapaiannya nanti coach ini menjadi merasa nyaman gitu ya. Jadi Ya, terbuka menyampaikan segala permasalahannya. Nah, kemudian Bu Winnie juga berhasil nanti menggali dan mengarahkan coach itu sendiri menemukan solusinya atas permasalahannya ya, sendiri gitu ya. Begitu, Win? ya, ya betul, Iya, iya, betul iya. Pak Asep, betul sekali Hmm. seperti itu. Kapan nih Bu Win pelaksanaan coachingnya nih atau observasinya nih? Nah, kalau semisal Pak Asep ada waktu sekarang, Mm-mm. sepertinya saya bisa sih sekarang. Kebetulan saya juga akan melakukan coachingnya via daring seperti ini Pak Asep. Jadi nanti Boleh, ya bisa silakan. undang Pak Holis juga gitu di sini Mm-mm. kalau boleh. Iya, Apakah Pak ya. Asep ada waktu sekarang? Boleh, ada waktu nih sekarang saya kebetulan lagi break nih, ya nggak ada ini. Silakan boleh lah sekarang. Pak Holisnya Oh, bisa, baik kalau begitu, silakan ya saya dihubungi mau dulu. menghubungi Pak Holis dulu ya Pak ya Ya, untuk ya, bisa ya, bergabung. Kebetulan, ya, ini silakan. ya, tunggu sebentar. Zoom-nya kebetulan kita kalau ada waktu bisa sekarang saja coachingnya secara daring Pak. Oh baik, kalau begitu saya kirimkan linknya melalui WA Bapak ya. Baik. Assalamualaikum Pak Holis. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana anak-anak di kelas? Alhamdulillah anak-anak semuanya lancar, terkendali Bu, tidak ada hambatan satu apapun. Iya, Pak Holis ini di room kita ada Pak Asep, kebetulan dia teman saya gitu ya. Eh, Betul. karena kita akan melakukan coaching gitu, saya meminta Pak Asep untuk menjadi pengamat gitu ya Pak Holis. Tidak keberatan kan Pak Holis? Ya. Iya, ya baik kalau begitu. Baik ini Pak Holis. Eh, sebenarnya ada apa gitu ya? Apa yang ingin dibicarakan eh, oleh Pak Holis kepada saya? Karena kan seperti kemarin ya Pak Holis menjanjikan ingin ada yang dibicarakan dengan saya gitu. Kebetulan baru hari ini saya bisa ada waktu untuk Pak Holis gitu dan itu pun waktunya juga hanya bisa lewat ini ya Pak daring gitu maaf gitu saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan Bapak gitu. Eh, saya jadi penasaran ini gitu. Sebenarnya ada masalah apa gitu yang ingin dibicarakan dengan saya oleh Pak Holi. Hmm. Hmm. Iya Ibu, begini maaf sebelumnya Ibu ya, jadi membuat Ibu jadi repot. Sebenarnya ini ada sedikit Bu, unek-unek lah di dalam hati saya ini beberapa minggu ke belakang Bu.
Jadi begini Bu ya, yang saya ingin sampaikan, jadi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan saya Bu gitu. Jadi mengapa Iya. saya ada permasalahan, kebetulan saya itu di lingkungan disepuhkan Bu atau dituakan, yaitu dikasih amanat loh oleh warga untuk Hmm. memimpin jalannya roda pemerintahan. Tapi di sana saya agak sedikit kurang nyaman Bu, kurang nyaman karena ada beberapa warga yang Hmm. terdiri dari orang tua terutama Bu, yang sikapnya kurang berkenan, di mana itu bisa menjadikan suatu hambatan untuk lancarnya suatu pemerintahan seperti itu Bu. Jadi istilah mah, jadi berbuat seenaknya sendiri Bu gitu, tidak mematuhi aturan-aturan itu Bu. Seperti itu yang ingin saya curhatkan Bu, sharingkan kepada Ibu seperti itu. Oh iya, baik, baik, baik. Seperti itu ya permasalahannya ya Pak Holis. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh gitu, saya ingin bertanya dulu pada Pak Holis, dari pembicaraan kita hari ini gitu ya, apa yang ingin Pak Holis dapatkan? Gitu. Tujuannya ingin seperti apa berbicara dengan saya? Ya Bu, jadi begini, sengaja saya berbicara dengan Ibu. Tentunya saya berharap sekali dengan bisa mengeluarkan unek-unek permasalahan yang saya hadapi itu bisa ada solusi Bu untuk menghadapi daripada sebagian permasalahan yang ada di masyarakat. Itu yang berkaitan Hmm. dengan eh, lingkungan tadi Bu gitu. Jadi apa namanya, ada kendala lah sedikit Bu seperti itu. Baik, 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 baik. Jadi permasalahan Pak Holis ini adalah Pak Holis sebagai ketua RT dan kemudian merasa bahwa di lingkungan yang Bapak pimpin ini Pak Holis merasakan kurang nyaman gitu ya, karena warganya Ya betul, bersikap seenaknya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, betul betul. kalau menurut Pak Holis warga masih belum apa ya, belum menjadi masyarakat yang baik lah, kurang lebih seperti itu, betul tidak Pak? Betul Bu, iya seperti itu. Apa yang betul Ibu katakan? Ya betul. Ya. Nah, sekarang boleh saya bertanya gitu ya sebelumnya gitu ya Pak Holis. Kalau menurut Pak Holis ya, memang ya ukuran masyarakat yang baik itu seperti apa sehingga Pak Holis bisa bilang bahwa masyarakat sekarang yang Pak Holis pimpin gitu ya di RT gitu tergolong yang masih kurang baik lah gitu. Jadi saya mau tahu dulu gitu, yang masyarakat yang baiknya itu menurut Pak Holis memangnya seperti apa? Ya, oke. Makasih Bu kesempatan untuk menjawabnya. Jadi menurut pribadi saya Bu ya, sebagai yang dituakan atau sebagai yang memimpin lingkungan, terutama di lingkungan saya. Jadi ukuran seperti apa ya yang ingin disampaikan atau yang ingin eh, saya dapatkan itu. Jadi masyarakat yang baik itu ya intinya yang bisa Bu, bisa bekerja sama dengan ketua lingkungan, dengan semua aspek-aspek atau semua elemen yang ada di lingkungan. Terutama mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dan disepakati, seperti kegiatan ronda malam dan sebagainya. Itu menjadi suatu apa namanya, ukuran yang bisa ingin saya dapatkan seperti itu Bu. Oh, baik, baik, baik. Jadi menurut Pak Holis, masyarakat yang baik itu seperti itu ya, Pak Holis ya, baik. Nah, kalau direlevansikan dengan keadaan sekarang gitu, masyarakat yang Bapak pimpin ini gitu ya, di KRT-an gitu. Kalau bisa dijabarkan gitu ya, dalam skala poin gitu, dari 1 sampai 10, nah kira-kira kondisi saat ini masyarakatnya itu ada di angka berapa nih Pak? Menurut hasil survei yang saya laksanakan itu di lapangan ya Bu ya, saya kan suka berkeliling-keliling dan mengikuti kegiatan secara maksimal, itu kisaran ada di angka 5 Bu gitu untuk skalanya. Kenapa demikian? Karena masih banyak mereka yang tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang
ada di lingkungan dengan berbagai alasan seperti itu. Jadi belum sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Masih terjadi beberapa hambatan lah yang masyarakat alami seperti itu. Kami juga sebagai ketua lingkungan tidak bisa memaksakan sebenarnya gitu, memaksakan untuk bisa hadir sepenuhnya seperti itu. Tapi harapan saya kan tidak demikian. Tetap yang namanya juga suatu apa namanya lembaga itu kita harus sama-sama. Artinya ringan sama dijinjing, berat juga sama dipikul. Itu seperti itu, Bu. Iya, 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 Pak. Jadi kondisi saat ini menurut Pak Holis itu ada di level 5 lah ya, di angka Betul, betul, 5 Ibu, dengan betul. bahwa masyarakatnya itu jarang hadir mengikuti kegiatan-kegiatan KRT-an gitu. Ronda juga jarang hadir gitu ya, ketika ada acara juga jarang mengikuti karena berbagai alasan seperti itu ya Pak ya. Betul, betul, Bu. Ya. Kira-kira Pak Holis apa yang menyebabkan masyarakat berperilaku seperti itu ya? Kira-kira menurut pengamatan Pak Holis kira-kira seperti apa ya? Kenapa? Apa yang menyebabkan? Jadi kalau ditanya secara pribadi-pribadi tentunya mereka menjawabnya dengan kesibukan. Tapi setelah saya simpulkan dari beberapa itu masyarakat yang langsung berkomunikasi dari door to door atau ketemu di jalan pada saat saya berkeliling itu, jadi pekerjaan dan kesibukan dari setiap masyarakat itu yang mana itu bisa mereka menjadikan alasan dengan tidak mau bekerja bakti, tidak mau ronda malam dan lain sebagainya. Jadi mereka beranggapan bahwa semua itu bisa diuangkan. Jadi dengan uang mereka beranggapan saya sudah cukup atau gugur kewajiban sebagai warga masyarakat. Tapi kan tidak seperti itu yang saya inginkan. Gitu. Tetap kita harus sama-sama bisa membangun, menyatukan suatu lingkungan. Kalau ya semuanya bisa diuangkan, nanti mau siapa yang menjalankan? Kan tidak mungkin saya sendiri. Itu Bu, yang menjadi kendalanya di lapangan. Iya ya, Pak Halis ya. Jadi karena alasan kesibukan dan kemudian semuanya merasa bisa mengganti dengan uang gitu ya. Jadi mereka merasa sudah memenuhi sebagai komponen masyarakat yang baik di lingkungan RT-nya Pak Holis ya. Seperti betul, itu betul, ya tadi Ibu. ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi kenapa masyarakat dipandang kurang ini ya Pak ya, berperilaku baik gitu, itu penyebabnya seperti itu. Nah sekarang apakah Bapak sudah melakukan upaya gitu untuk mengatasi itu gitu, sehingga tujuan Bapak ingin apa tadi, supaya masyarakat juga ikut serta urun rembuk segala macam kegiatan yang diselenggarakan di KRT-an gitu ya. Selama ini ada tidak upaya dari Bapak untuk itu terwujud? Iya betul. Sebenarnya ada Bu upaya yang saya harapkan. Ya, tidak mungkin dengan terjadinya hal seperti itu saya biarkan. Justru nantinya akan berimbas atau menjadi sebuah percikan-percikan di mana bisa menghambat atau merusak sebuah tatanan suatu lingkungan. Jadi saya sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin ya Bu ya, dengan berbicara langsung saya mendatangi dari rumah-rumah mereka yang terkendala dengan tidak bisa hadir, saya berkomunikasi dari hati ke hati supaya mereka itu bisa sadar diri, intinya ke sana Bu. Jadi tetap saya selalu berupaya dan selalu berusaha yang tadi saya sebutkan tadi dengan langsung kontak langsung seperti itu Bu. Namun belum juga bisa maksimal gitu. Masih ada beberapa terkendala mungkin karena hanya dengan bertatap muka itu mereka segan atau malu, tapi di dalam hati kecilnya kan kita tidak tahu mereka itu suka atau tidak dengan gaya kepemimpinan atau dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat atau musyawarah mufakat yang telah dijalankan. Itu Bu. Baik. Jadi sebetulnya sudah ada ya Pak upaya dari Bapak untuk mengatasi permasalahan Bapak ini gitu ya. Sudah berupaya untuk berbicara langsung dengan masyarakat, tetapi sejauh ini menurut Pak Holis belum
hasilnya belum maksimal gitu ya, barangkali ya Pak Betul. ya. Iya, iya. Nah, selain upaya tadi ya Pak Holis, upaya yang berbicara langsung seperti yang tadi Pak Holis bicarakan gitu, apakah ada upaya lain yang sudah Pak Holis lakukan juga gitu, selain itu, selain berbicara langsung? Iya, Bu, sebenarnya ada. Selain tadi saya mendatangi dari rumah ke rumah, otomatis saya juga punya cara lain nih. Seperti apa lagi seharusnya nih saya berupaya untuk bisa masyarakat itu mau menjalankan semua kegiatan dengan tulus gitu. Jadi salah satunya itu dengan cara mengumpulkan mereka ya, mengumpulkan masyarakat dalam suatu forum di mana di situ terjadi sebuah musyawarah. Biasa Bu ya, berbeda pendapat itu wajar, tetapi dari kebanyakan mereka itu tetap masih ada yang belum mau di sini, apa namanya, hasilnya belum kelihatan daripada setelah kita berusaha dan musyawarah mengumpulkan tapi belum ada reaksi atau kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang mana itu bisa menunjukkan suatu hasil daripada musyawarah itu tadi gitu. Seperti itu. Jadi Iya, iya. sebetulnya sudah ada upaya lain lagi ya Pak ya, yang sudah Bapak lakukan sejauh ini, selain tadi upaya yang pertama Bapak berbicara langsung kepada masyarakat, Betul. yang kedua juga Bapak berupaya untuk mengumpulkan masyarakat, tetapi dua upaya yang sudah Bapak lakukan itu belum menghasilkan hasil yang maksimal menurut Pak Holis, gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira ya Pak ya, ini kira-kira apa sih yang menjadi hambatan Pak Holis sehingga kok masyarakat masih belum juga bisa berkumpul gitu ya. Padahal Pak Holis sudah berbagai macam cara lah istilahnya untuk mengumpulkan masyarakat gitu ya, untuk melakukan aksi gitu. Tetapi ternyata masih juga belum gitu ya, belum sempurna gitu ya masyarakat berkumpul gitu, mengikuti arahan gitu ya, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan Pak Holis? Iya, ya Ibu, di sebuah masyarakat lingkungan itu banyak sekali sebenarnya Bu ya yang menjadi hambatan dan tantangan yang dimana kesemuanya tentu harus kita lewati dengan sepenuh hati ya, dengan kekuatan kita. Jadi dari beberapa itu ada yang saya garis bawahi, mengapa sampai menjadi hambatan, apa yang menjadi hambatan nih bagi saya sendiri. Itu setelah saya pelajari, itu dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, sampai bulan ke bulan, itu, oh mungkin saya sebagai ketua lingkungan di sini memang termasuk pemimpin yang paling muda itu Bu, kalau dibandingkan dengan warga atau dengan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Itu mungkin salah satunya. Jadi kemungkinan itu salah satu mereka kenapa mereka tidak mau berkumpul dan tidak mau bermusyawarah seperti itu dan melakukan aksi tentunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sini pada saat dulu pemilihan ketua lingkungan, pastilah ya di sana pasti terjadi sebuah saya mendukung si A, saya mendukung si B gitu. Jadi ada pro kontra, di mana kebetulan yang menjadi musababnya itu mereka lah yang kontra dengan kita, yang tidak mendukung dengan pola atau kepemimpinan saya. Jadi di sini menjadikan suatu hambatan bagi saya gitu. Seperti itu, Bu. Iya, ya. Jadi mungkin karena Bapak usianya masih muda dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat di lingkungan Bapak, sehingga itu yang menjadi hambatan lah ya untuk Pak Holis. Kemudian juga karena di awal tadi seperti yang Bapak bilang ada pro kontra pada saat dulu Bapak terpilih sebagai RT gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, Pak Holis gitu ya. Sekarang apakah Pak Holis ada rencana gitu untuk Pak Holis yang mungkin bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana ada Bu, ini sedikit saya telah berpikir untuk menyelesaikan masalah ini yang membelit dalam lingkungan saya. Tetap saya, di sisi lain kan kita tetap harus
bisa harus berjalan itu pemerintahan, jangan sampai terjadinya karena hal-hal seperti ini jadi miskomunikasi atau hanya berjalan dengan tidak lancar itu. Tapi saya tetap melakukan istilahnya kegiatan-kegiatan di mana bisa tetap untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara tadi yang pertama ya Bu ya, saya tetap akan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Ini kenapa sampai terjadi demikian? Karena mungkin dengan pemikiran mereka yang sudah jam terbang yang tinggi kan sudah memahami lah karakter-karakter di suatu lingkungan. Mungkin saya dengan kapasitas yang masih muda, yang begitu banyak kesibukan, mungkin intinya kembali lagi ke saya, mungkin apakah saya kurang maksimal dalam memberikan pelayanan, itu juga menjadikan suatu permasalahan bagi masyarakat saya. Saya tetap akan berkolaborasi ya dengan tadi. Kemudian saya juga merencanakan akan merapat ke pemerintahan kelurahan melalui kasih pemerintahan yang mana merupakan bagian dari mitra kita untuk tetap menjalin suatu hubungan yang baik guna terciptanya masyarakat yang sehat, aman, dan kondusif dalam suatu lingkungan. Itu rencananya, Ibu. Seperti itu ya, Pak. Jadi saat ini Pak Holis punya solusi gitu ya, akan berkolaborasi lah ya Pak ya, bahasanya gitu, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, tokoh pemuda, dan kepemerintahan yang ada di desa yang di mana Pak Holis tinggal gitu ya, seperti itu ya Pak. Ya. Selain gitu ya, solusi yang tadi barangkali bila mana solusi yang pertama itu tidak berhasil gitu ya, masih ada hambatan gitu, masih tidak maksimal untuk hasilnya, apa Pak Holis punya rencana lain selain itu? Ada Bu, rencana lainnya yaitu yang kedua, jadi tetap kita harus punya opsi pilihan di mana apabila dalam suatu rencana pertama tidak maksimal, itu kenapa, itu juga menjadi pikiran bagi saya. Yang kedua itu rencana saya, tetap saya kembali kepada kunci untuk menjalankan suatu pemerintahan, yaitu untuk memaksimalkan yang mana di suatu lingkungan atau suatu lembaga itu pasti berjalan atas kehendak musyawarah mufakat. Itu akan saya tekankan kembali supaya mereka sadar, supaya bisa mau memahami bagaimana sih hasil kesepakatan kita yang mana itu sebenarnya sudah baik, bagaimana kita tinggal menindaklanjutinya supaya jangan sampai mundur kembali gitu. Tapi saya tekankan lagi ya Bu ya, untuk selalu berkolaborasi, selain itu dengan menitik beratkan pada kesepakatan yang telah kita sepakati di awal tahun sebelum pemerintahan berjalan, seperti itu. Mungkin itu Bu rencananya. Ya baik Pak Holis. Jadi alternatif solusi yang keduanya adalah kalau bisa dibilang gitu ya, koreksi saya Pak ya bila salah gitu ya, bahwa Bapak akan mengembalikan kepada masyarakat untuk mengingat kembali kesepakatan yang sudah pernah dibuat bersama-sama gitu ya Pak, supaya untuk itu dipatuhi gitu ya Pak. Itu alternatif solusi yang keduanya ya Pak ya. Nah, baik, bagus Pak. Saya kira itu solusi-solusi yang Bapak berikan, dua solusi yang Bapak berikan itu bisa lah gitu ya. Saya kira untuk untuk dilaksanakan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau menurut Pak Holis gitu ya, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari dua upaya yang akan Pak Holis lakukan itu? Kira-kira menurut Pak Holis ini dipandang akan berhasil jika bagaimana nih Pak? Iya. Jadi dengan rencana tadi ya mudah-mudahan sih harapan saya adalah artinya masyarakat itu bisa memahami dan bisa sadar terhadap diri sendiri seperti apa seharusnya kita tinggal di suatu masyarakat, atau minimalnya kita bisa beradaptasi dengan masyarakat. Jadi minimalnya itu mereka atau warga itu ya bisa hadirlah dalam suatu kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh lingkungan.
seperti pertemuan bulanan, kebersihan bulanan, juga ronda malam. Ya minimalnya mereka bisa mengikuti walaupun tidak maksimal. Itu kan merupakan titik awal keberhasilan. Minimal mereka hadir ya duduk-duduk atau walaupun tidak ikut kerja bakti. Jadi kelihatan oleh warga yang lain kita sepakat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah kita sepakati di awal tadi. Itu bentuknya Bu seperti itu. Iya, iya, iya. Baik, kalau boleh dibilang gitu sama saya berarti ukuran dari keberhasilan dari rencana aksi yang akan Pak Holis lakukan itu bila mana masyarakat itu minimalnya itu selalu hadir gitu ya, walaupun tidak setiap waktu ada, tapi artinya tidak pernah tidak hadir gitu ya Pak ya, dalam setiap kesempatan yang ada dalam kegiatan gitu ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, baik Pak Holis. Nah, terus kira-kira apa nih yang menjadi komitmen dalam Pak Holis menjalankan aksinya Pak Holis ini yang akan dilakukan? Kira-kira kapan gitu Pak Holis akan segera melaksanakan aksi Pak Holis ini? Ya, jadi komitmen saya terutama kepada saya pribadi sendiri bahwa kita harus punya niat yang kuat, niat yang lurus untuk menjaga suatu lingkungan agar tetap kondusif dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi intinya di sini saya akan melakukanlah solusi-solusi tersebut yang telah saya terangkan tadi dengan tetap menjalankan amanat yang dititipkan kepada saya dengan catatan kita dalam jalur yang betul, artinya tidak memaksakan kehendak juga, tidak berbuat seenaknya sebagai ketua lingkungan juga. Saya juga memahami seperti itu. Jadi dengan berbagai masalah, insya Allah dengan solusi yang tadi mudah-mudahan itu bisa diterapkan. Kemudian seperti apa sih ya rencananya? Sebenarnya rencananya ingin secepatnya, karena mungkin karena tanggalnya juga tanggal tanggung, kesepakatnya juga tanggung, kemungkinan itu bisa diterapkan pada awal bulan depan. Itu rencananya minimalnya bulan depan itu sudah bisa berjalan seperti itu. Harapan-harapan saya. Ya, jadi insya Allah bulan depan ya Pak ya, itu rencana aksinya akan dilaksanakan segera gitu ya Pak ya. Ya, baik. Nah, kira-kira Pak Holis di sini akan bekerja sendiri atau siapa? Mungkin ada orang lain yang akan terlibat gitu dalam rencana aksinya Pak Holis ini? Tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri atau mengendalikan sendiri sebuah lingkungan. Perlu dorongan, perlu motivasi, di mana semua itu bisa menjadikan kekuatan saya. Yang mana yang terlibat dalam ini terutama wakil saya melalui sekretaris lingkungan, bendahara lingkungan, juga tokoh masyarakat saya libatkan supaya bisa membantu saya secara maksimal, Bu. Artinya bisa nantinya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa kita luruskan kembali. Selain kita sharing dengan pihak kelurahan tadi, yaitu ada bagian kasih pemerintahan yang membawahi sebuah lingkungan di mana ada trouble atau masalah, itu bisa sharing minimalnya, Bu. Jadi tetap yang paling utama saya akan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan saya dulu, karena itu merupakan suatu komitmen ya Bu, komponen yang tidak bisa dipisahkan antara tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama. Itu saling mengikat, itu menjadikan salah satu kekuatan Bu bagi saya untuk bisa terus menjalankan pemerintahan seperti ini. Ya, baik Pak Holis. Jadi saya coba simpulkan ya pembicaraan kita sama ini. Boleh. Jadi bermula dari permasalahan Pak Holis dengan masyarakat yang dianggap menurut Pak Holis masyarakat kurang berperilaku baik di lingkungan ke-RT-an yang Bapak pimpin. Kemudian Bapak sudah melakukan beberapa upaya dan ternyata upayanya masih kurang maksimal berhasil. Kemudian Pak Holis akan merencanakan aksi dengan berkolaborasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, karena selama ini Pak Holis ada memiliki beberapa hambatan gitu ya,
Kemudian alternatif yang kedua, jika solusi yang pertama itu tidak berjalan baik, maka alternatif yang kedua adalah Pak Horis akan mengembalikan lagi kepada masyarakat untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa ada kesepakatan yang sudah pernah disepakati bersama dan harus dipatuhi bersama. Begitu ya Pak Horis ya. Dan Pak Horis akan ya. melaksanakannya aksinya ini kira-kira bulan depan. Begitu Pak Horis? Betul Ibu, betul sekali ya. Ya. Baik Pak Holis. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Holis untuk mengatasi permasalahan tersebut yang Pak Holis ingin selesaikan dapat Pak Holis selesaikan ya dengan baik, sehingga di bulan depan saya ketika berbicara lagi dengan Pak Holis itu saya sudah mendapatkan kabar yang cukup baik gitu ya, bahwa rencana aksi dari Pak Holis ini berjalan sangat maksimal dan hasilnya juga sesuai dengan yang Pak Holis inginkan ya Pak ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Betul Bu, ya, betul. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal atas dorongan daripada mereka semua. Juga saya sharing dengan Ibu juga memberikan suatu meyakinkan lah bagi saya gitu untuk bisa menjalankan roda pemerintahan itu. Mudah-mudahan bisa maksimal Ibu. Amin, amin semuanya. Ya. Baik Pak Holis. Setelah kita berbincang agak lama ini gitu ya, bagaimana sekarang perasaan Pak Holis setelah berbicara dengan saya gitu? Apa yang Pak Holis rasakan? Alhamdulillah ya Bu ya, yang tadinya saya pengen memendam cerita ini, tapi setelah saya berbicara dengan Ibu panjang lebar permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, yang kaitannya dengan kemasyarakatan, itu sedikit apa ya Bu ya, sudah terlepaskan beban saya Bu. Jadi seolah-olah saya itu sudah sangat yakin lah, insya Allah dengan kita yang telah saya sharingkan tadi itu menjadi kekuatan bagi saya sendiri. Jadi ternyata tidak salah seperti itu sebenarnya mungkin ya Bu ya. Kata saya ini sebenarnya tidak salah. Mungkin hanya waktu saja mungkin yang belum tepat untuk menyadarkan mereka seperti itu. Sudah tenang Bu, alhamdulillah. Tenang sekali perasaan. Pak Holis ya, setelah berbincang ternyata Pak Holis bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang sedang Pak Holis alami saat ini gitu. Saya juga sudah tidak sabar nih untuk mendengar kabar baik dari Pak Holis, hasil dari upaya yang telah Pak Holis laksanakan nanti di bulan depan lah insya Allah ya Pak Holis. Baik Pak Holis, masih adakah yang ingin Pak Holis bicarakan dengan saya? Cukup kayaknya Bu, udah cukup ya. Terima kasih juga Ibu ini sudah meluangkan waktunya ini. Ya, baik kalau begitu ya Pak Holis, terima kasih untuk waktunya, juga terima kasih kita sudah berbincang. Mudah-mudahan Pak Holis segera melaksanakan aksinya dan berjalan sangat baik ya Pak Holis. Ibu, makasih ya atas waktunya telah bersedia mendengarkan curahan permasalahan yang terjadi di lingkungan saya. Mudah-mudahan dengan saya telah memberikan sharing ke Ibu menjadikan suatu kekuatan bagi saya. Kayaknya Ibu cukup Bu ya. Saya jadi tenang sekarang Bu. Kemungkinan saya udah sore Bu ya. Kemungkinan saya pamit. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada lain waktu lagi Bu. Bisa untuk sharing kembali. Terima kasih ya Bu waktunya Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Win, luar biasa ya, luar biasa sekali. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, Bu Win. Nah, sekarang apa nih yang dirasakan oleh Bu Win sekarang setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak Asep, saya senang lah ya karena mendapat respon ya dari coach tadi. Sepertinya percakapan saya gitu dengan proses coaching saya dengan coach itu berjalan baik, mungkin sesuai ya dengan saya mohon koreksi lah dari Bapak, mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai pendengar yang baik gitu.
Ya baik, ini kayak baik Bu Win. Ini dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan nih tadi Bu Win. Bu Wini itu sudah melakukan kompetensi yang ingin Bu Wini capai, yaitu menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa. Nah itu sehingga Koci itu tadi terlihat merasa nyaman, enak menyampaikan unek-unek yang menjadi permasalahannya gitu Bu Win. Nah sehingga Bu Wini juga nanti tadi terlihat sudah berhasil tuh melaksanakan kompetensi yang Bu Wini ingin capai itu seperti itu. Oh, alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Ya. Nah ini juga kemudian Bu Win untuk proses coaching berikutnya nih, kira-kira apa kompetensi yang ingin Bu Wini kembangkan lagi nih? Kalau melihat dari progresnya ya sekarang bahwa saya menurut pengamatan Pak Asep bahwa saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik, gitu ya, mendengar dengan rasa. Mungkin kompetensi yang perlu saya tingkatkan berikutnya pada saat saat coaching berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot barangkali ya Pak Asep. Saya harus sudah bisa menyiapkan karena dari tadi itu ya saya harus bisa menyiapkan respon dari coach permasalahannya sehingga dari respon coach itu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot itu barangkali Pak Asep kompetensi Oke, yang harus ya meningkatkan. baik. Berarti kompetensi yang ingin dicapai pada proses coaching berikutnya itu apa? Memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu Win ya. Iya Pak, Ya, iya baik. iya. Baik, Bu Win. Ini saya ada beberapa catatan secara detail, mungkin tadi secara umum sudah saya sampaikan. Mungkin nanti catatan-catatan ini bisa apa? Bisa dibacalah oleh Bu Wini sebagai bahan perbaikan atau proses pengembangan nanti untuk coaching berikutnya ya. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa menjadi coaching yang lebih baik dan konsisten seperti itu ya. Jadi coach yang mampu intinya memberdayakan Koci Iya, sehingga Koci mampu memperoleh solusi sendiri dari permasalahannya itu gitu ya. iya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Asep ya sudah meluangkan waktunya, sudah mau menjadi partner saya dalam mengamati. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi ya Pak Asep, berbagi Amin. ilmu, saling mengerti, saling berbagi, dan mudah-mudahan memang betul saya bisa menjadi coach yang baik ke depannya gitu sehingga coach saya itu bisa lebih nyaman lah dengan saya dan lebih terbuka menemukan solusinya sendiri dengan penuh tanggung jawab gitu ya Pak Asep. Ya, ini Bu Win biar lebih praktis nanti saya foto saja atau scan saya catatan ini nanti saya kirim lewat WA aja gitu ya. Iya, baik, 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 Ya, ya, baik, ya. baik, 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 Ya, baik, ya. baik, Pak Asep, baik, baik, baik. Bagaimana Ya, ini nanti untuk sekarang ini cukup apa masih ada yang ingin dibicarakan nih? uh, ya cukup barangkali nanti kalau saya ada yang ingin dibicarakan lagi, gampang Ya. lah saya menghubungi Pak Siap, Asep lagi siap, gitu ya. siap. Pasti siap lah Ya, insya Allah ya, untuk kebaikan. ya, 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 baik Pak Ya. Asep, baik, baik. Terima kasih atas waktunya ya Pak Asep ya. Terima Sama-sama, kasih untuk sama-sama Bu menyempatkan Win. diri Ya, untuk menjadi pengamat pada proses coaching saya. ya, Ya, ya. kalau begitu saya pamit undur diri ya Pak Asep ya. Ya, ya, monggo, monggo Ya, silakan Bu Win. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyajian dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.